Hai, sahabat semuanya. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Leo, gimana kabarnya para zodiak Leo? Aku doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal ya, dimanapun kalian berada. Leo, kita akan lihat energimu di bulan Februari ya. Apapun itu yang ketarik, entah itu karir, hubungan, percintaan, apapun itu, Leo bijak-bijak ya dalam mengikuti bacaan umum karena nggak semua Leo itu energinya sama, jadi sesuaikan. Jika ada ceritamu yang masuk ya, ceritamu sama mirip dengan bacaan ini berarti energi kalian ketarik. Jika enggak maka tinggalin ya, jangan ribut di komen. Bijak-bijak dalam mengikuti bacaan umum. Enggak semua orang resonate, bisa 10%, 20%, 30%, bahkan mungkin juga ada yang 190% ya. Jadi sesuaikan, oke? Jika ingin resonate energimu, hanya kamu saja, maka kamu harus personal reading. Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Leo di bulan Februari. Leo, ada apa dengan Leo di bulan Februari? Semoga ada perubahan ya. Aku melihat Leo masih bertahan di dalam ego diri ya. Leo, dari kemarin aku mau coba untuk narik energimu tapi nggak bisa. Ada something, kemelekatan. Kemelekatan Leo. Leo akan ada banyak keberlimpahan untukmu di depan sana. Banyak cinta, banyak harapan-harapan yang akan terwujud ya. Kehidupan yang seimbang. Dan ini juga ada sebagian Leo yang masih melekat ya energinya dengan apapun yang ada dalam kehidupanmu, entah itu anak, pekerjaan, keuangan, pasangan ya, pacar mungkin, seseorang, apapun itu. Jangan ada kemelekatan ya pada apapun yang ada dalam kehidupan ini. Agar apa? Agar hidupmu nggak menderita. Oke. Jadi lepaskan harapan-harapan, keinginan-keinginan ya. Jangan ada mencintai boleh, tetapi kamu nggak boleh terlalu melekat ya, terlalu berharap, terlalu ketergantungan gitu. Nanti kamu akan semakin menderita, semakin sakit. Leo, buat perubahan ya, untuk Leo yang masih melekat energinya, buat perubahan agar apa? Agar kamu nggak semakin menderita. Ini energi kamu terkuras habis loh, karena kemelekatan itu. Kamu terlalu memikirkan seseorang, kamu terlalu ketergantungan, ya aku nggak bisa hidup tanpa dia, aku terlalu mencintainya, yang apalah, aku nggak bisa bahagia tanpa dia lah. Itu kemelekatan, hati-hati ya. Energimu akan terkuras habis, buat perubahan, rapuh. Sadari ya, bagaimana caranya melepas kemelekatan Kak? Bagaimana agar tidak melekat gitu? Sadari bahwa semua ya, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, mereka itu hanya alatnya Tuhan untuk pelajaran kehidupan kita. Mereka bukan siapa-siapa, mau itu anak, orang tua, pasangan ya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi sejatinya kita sendiri. Kita datang dalam kehidupan ini sendiri, kita pulang juga akan sendiri. Mereka nggak akan ikut ya. Jadi mereka itu hanyalah bahan ya, mereka itu hanya alatnya Tuhan untuk mengujimu, untuk ujianmu, ujian pelajaran dalam kehidupanmu. Jadi jika kalian menyadari itu, maka kalian nggak akan melekat pada apapun. Nggak akan ada merasa ketika kamu ditinggalkan atau kehilangan sesuatu itu, kalian nggak akan sedih, kalian nggak akan tersiksa, kalian nggak akan meratapi. Ya udahlah, itu memang punyanya Tuhan. Tuhan akan mengambilnya kapanpun Tuhan mau.
ya. Misalkan kehilangan uang, ditipu mungkin. Kak, tapi kan aku sudah bekerja keras dalam apa ya, untuk mendapatkan uang itu atau sesuatu itu dan kemudian hilang begitu saja. Sekali lagi, Tuhan akan mengambilnya kapanpun Tuhan mau, ya. Apapun yang kamu cintai, apapun yang membuat kamu apa ya, apapun yang kamu menggenggamnya gitu. Misalkan nih, kamu terlalu mencintai pasangan, maka kamu akan diuji oleh pasanganmu itu. Jika kamu terlalu mencintai anak, maka kamu akan diuji lewat anak. Jika kamu terlalu mencintai materi, pekerjaan, maka kamu akan diuji lewat materi ataupun pekerjaan. Jadi perhatikan, apa yang kamu cintai, apa yang terlalu kamu melekat padanya, maka bersiap-siaplah untuk kehilangan. Ya, jadi jangan ada kemelekatan pada apapun. Itulah kenapa kita diajarkan untuk mencintai tanpa syarat ya. Tidak harus merengkuh, tidak harus apa ya, dia harus jadi milikku, dia harus ikutin aku, dia harus begini, dia harus begitu tuh ya. Ada Leo yang masih terjebak ini energinya. Ada Leo yang nggak tahu harus berbuat apa gitu. Gimana sih caranya aku bisa terlepas dari orang ini? Gimana sih caranya aku bisa terlepas dari pekerjaan ini? Atau ya ada energi yang Leo terjebak dalam satu apa ya, satu energi itu tadi ya, entah pasangan, cinta, ya harta mungkin, harapan-harapan mungkin. Sadari ya, kamu masuk ke dalam banyak-banyak meditasi, masuk ke dalam pemahaman ini. Seperti yang aku bilang di awal, bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, mereka itu hanya alat. Alatnya Tuhan untuk kita belajar agar kita bertumbuh ya, agar kita terbangkit spiritualnya. Jadi mereka itu hanya alatnya Tuhan untuk apa ya, agar kalian itu menuju kepadanya. Paham nggak? Jika seseorang tahu apa tujuan hidupnya dalam kehidupan ini, maka mereka nggak akan merasa apa ya, menderita. Mereka akan mengalir saja. Mereka akan selalu bahagia dalam keadaan apapun. Leo masuk ke dalam pemahamannya dalam ya. Banyak-banyak meditasi. Ketika kamu hening, ini aku lihat ada Leo yang kebingungan ya, nggak tahu harus berbuat apa, jalan mana yang harus aku tempuh. Mungkin juga kamu sudah mencari-cari solusi, tetapi kamu nggak bisa mendapatkan jalan keluar. Solusinya ada di sini. Ketika kamu hening ya, ketika kamu banyak-banyak meditasi ya, ketika kamu hening, ini ada cakra tenggorokan yang bermasalah ya. Leo, ketika kamu hening ya, ketika kamu dalam mode tenang ya, maka jalan keluar akan kamu dapatkan. Kamu nggak bisa dapetin itu di luar dirimu ya. Kamu akan walaupun mungkin kamu mencari-cari solusi ya di luaran sana, mungkin minta bantuan atau seperti apa ya, mungkin juga kamu ke orang pintar ya untuk bisa mengatasi masalahmu, apapun itu, kamu nggak akan berhasil karena solusinya ada di dalam diri. Ketika kamu hening ya, ketika kamu terkoneksi dengan batinmu, dengan diri sejatimu, ketika kamu terkoneksi dengan Tuhan, maka kamu akan dapatkan jalan keluar. Semua masalah dalam kehidupan kita, solusinya ada di dalam diri kita, bukan di luar diri ya. Leo, oke, ada ada ketidakpercayaan diri ya Leo, buat perubahan di energimu 3 cakra bawah ya, banyak-banyak meditasi 7 cakra. Bersihkan sumbatan-sumbatan di 3 cakra bawah, cakra pusar, cakra seks, dan cakra dasar ya. Ini
merasa tidak pantas, ya, merasa tidak dihargai, merasa banyak ini, ada banyak luka ini di alam bawah sadar. Jadi sembuhkan. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, kamu diminta untuk masuk ke dalam diri. Oke, terkoneksi dengan dirimu. Ini pertemuan dua energi feminin dan maskulin dalam diri kita. Jadi ya, Leo, masuklah ke dalam, koneksikan dirimu dengan batinmu, dengan diri sejatimu ya. Kamu diminta untuk ke sana. Jika ini ada Leo yang masih single, ada energi yang kamu akan terhubung dengan seseorang dalam kehidupan real ya, yang dalam kehidupan nyata, ada Leo yang akan terhubung dengan seseorang. Tetapi ada rasa-rasa tidak percaya diri gitu. Sebagian Leo akan bertemu dengan jodoh mungkin. Berpasrah melepas ya Leo ya. Berpasrahlah. Ketika kamu berpasrah, ketika kamu melepas di sini akan ada pembaruan energi. Ada new life. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang baru, ya, pekerjaan baru, sesuatu yang baru, energi baru. Kamu akan bertumbuh menjadi jiwa yang berbeda. Kamu lebih legowo, ya, pasrah. Kamu lebih nerima gitu. Jadi nggak memaksakan diri lagi. Iya. Sebagian Leo mungkin feminim. Jika kamu seorang pria, maka ada energi feminim di sini. Energi kamu seimbangkan ya. Hanya diam. Jika di dalam hubungan ada hubungan-hubungan yang jeda, ya, hubungan yang nggak ada, mungkin juga miskomunikasi, ya, ada rasa-rasa tidak percaya diri di sini. Kamu terhubung dengan seseorang, kamu terjebak di sana, dan hubungan itu nggak ada perkembangan gitu. Maka buat perubahan ya, buat perubahan. Ada tangan semesta yang bekerja dalam kehidupanmu Leo, maka berpasrahlah, melepaslah, serahkan semuanya kepada Tuhan, serahkan semuanya pada waktu ilahi, ya. Biarkan waktu yang berbicara. Buka diri, overthinking tuh ya, ego. Seperti yang bilang di awal, aku melihat ada ego. Ada Leo yang mencoba untuk bertahan dalam suatu mungkin hubungan yang sudah tidak layak lagi dipertahankan ya. Mungkin juga pekerjaan yang terlalu menguras energi. Ada kemelekatan intinya di sini. Pekerjaan yang sudah tidak seimbang dengan energimu. Tinggalkan ya. Ada energi yang terkuras. Kamu rapuh, tetapi kamu mencoba untuk tetap bertahan di sini. Karena ego ya, harapan-harapan mungkin berharap kamu akan naik pangkat ya, mungkin berharap gajimu akan naik, mungkin berharap kamu, oh my god, ada dua ya, ada dua di sini, aku baru sadar, takdir, ada satu harapan terbesarmu akan terwujud di sini, tetapi ini tadi ya, kamu harus hening, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak masuk ke dalam diri ya, koneksi dengan diri sejati, dengan Tuhan, dengan alam semesta, ketenangan, kedamaian. Oh my god, apa itu guys? Overthinking hilangkan ya. Ego ini. Harapan-harapan waktu itu ya. Banyak-banyak meditasi ya tuh. Kamu diminta untuk meditasi nih. Take action ya. Lakukan tindakan meditasi. Yin and Yang. Ada sebagian Leo yang terkoneksi dengan twin flame. Tapi ada energi yang masih masa lalu ya. Terjebak di masa lalu. Mungkin juga kamu nggak bisa move on. Sementara saat ini kamu terkoneksi dengan seseorang. Kamu terus memikirkan masa lalumu. Lepaskan ya. Lepaskan. Seseorang yang bersamamu saat ini itu adalah jodohmu. Takdir ya. Sadari itu. Kita akan lihat. Leo. Ada perbedaan usia di sini. Tuh ya, kamu sakit, rapuh, ya, banyak cambukan, banyak rasa sakit, penempaan.
Satu-satu. Melepas ya. Melepas. Melepas bukan berarti meninggalkan loh. Melepas itu lebih berpasrah gitu. Bayaran karma. Ya, ada yang energinya kekanak-kanakan di sini mungkin ya, kamu yang lebih tua atau dia yang lebih dewasa atau kamu yang lebih muda ya. Jadi ada energi perbedaan usia. Satunya usianya lebih tua, satunya lebih muda gitu. Ada energi kekanak-kanakan di sini, childish. Leo. Ada cinta. Ada cinta. Kamu sedang diajarkan untuk mencintai tanpa syarat. Ya, mencintai saja. Ada beban dan tanggung jawab, ada tekanan di sini ya. Ada Leo yang tertekan ya, sakit. Mungkin juga kamu dilihat dengan seseorang leader ya, seseorang yang punya tanggung jawab besar ya. Mungkin juga kepala rumah tangga atau ya seseorang yang punya tanggung jawab besar di sini. Mungkin juga seorang pemimpin di suatu pekerjaan komunitas mungkin ya. Leo, oke. Kalian terhubung lewat komunikasi atau saat ini kalian selalu berkomunikasi? Hubungan yang indah. Hubungan yang indah, tetapi kenapa ada kebingungan di sini ya, seperti yang aku bilang tadi. Ada energi bingung memilih ya, antara aku nggak tahu apakah antara seseorang ataukah antara bertahan atau pergi gitu. Ada kebingungan, lonely, konflik batin, ketidakjujuran ya. Ada benang merah di antara kamu dan seseorang. Masih tetap menunggu, merindu, ya menanti, menatap di sini. Tetap setia. Ada banyak aku nggak tahu di pihak kamu atau pihak dia. Energi manipulasi, ya banyak topeng, ada sesuatu yang dirahasiakan di sini. Apakah itu? Seseorang tidak jujur, juggling ya. Seorang feminim, kebanyakan mungkin yang menonton Leo feminim kah? Jika kamu seorang laki-laki, energi kamu feminim ya, tetap menunggu, menanti ya, setia. Berharap ada peluang dan kesempatan di sini. Sedih, nggak bisa move on, ada kenyamanan. Oh, berharap ada yang masuk sebagai orang ketiga, maskulin ya. Mungkin juga kamu feminim, jika kamu yang menonton seorang wanita, kamu sudah, ini pernikahan ya guys, mungkin juga kamu sudah menikah, menghadirkan orang ketiga. Mungkin dia seorang bintang ya, seseorang yang dikenal di dalam lingkungannya, di dalam, ya mungkin seorang entrepreneur ya, mungkin juga YouTuber atau konten kreator mungkin ya, seseorang yang dikenal di sini. Mungkin seseorang yang dikenal di dalam lingkungannya, bisa jadi ini energimu sendiri ya. Mungkin juga di sini yang ketarik seorang Leo cewek cowok ya, bisa jadi kamu seorang istri, bisa jadi kamu seorang Leo yang hadir sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya seseorang. Jadi energi banyak orang yang ketarik ya guys, sesuaikan. Ini kalau diituin banyak banget ya, nih terjebak di rasa sakit ini. Kalau mau mau dibuka ceritanya itu luas banget, ntar lama ya, kalian bosen. Jadi ya pada inti-intinya aja. Kita akan lihat energinya seseorang. Bayangkan seseorang yang dealing denganmu, Leo. Siapapun itu. Seseorang yang ketarik ya. Seseorang yang dealing denganmu, Leo. Bagaimana energinya? Ada cinta. Cinta yang begitu besar ya. Bisa jadi ini adalah cinta baru. Leo, Ace of Cup. Kamu dealing dengan cinta baru sebagian. Jika tidak, maka seseorang yang begitu mencintaimu, Leo. Cintanya meluap-luap, cintanya begitu besar ya. Terus memikirkan ada kedamaian di sana ketika bersamamu ya.
Dia dijaga di sini. Dia terluka. Kenapa dia terluka? Karena cinta. Ya. Three of Swords ini juga indikasi cinta segitiga, tetapi tidak semua ya. Berharap akan ada komunikasi, berharap dia akan datang ya, karena ini adalah kartu pergerakan ya, bisa jadi dia akan datang menemuimu, bisa jadi dia akan berkomunikasi ya, karena ada kartu burung juga di sini, akan ada pembicaraan. Tetapi orang yang sedang mencari cara, dia sedang mencari cara agar bisa datang kepadamu, sedang mencari jalan keluar. Dia tahu kamu mencintainya. Jika kamu seorang cowok ya, maka dia mencintaimu. Seorang feminim yang cintanya begitu besar. Itu yang membuat dia terluka, ya. Mungkin pada awalnya dia hanya fun-fun aja, hanya hanya bersenang-senang aja gitu. Hanya iseng-iseng aja gitu, ya, sama kamu, tetapi pada akhirnya dia tahu bahwa kamu sangat mencintainya, dia juga jatuh cinta sama kamu, itu yang membuat dia terluka. Ada ketertarikan di sini ya. Dia akan datang. Tuh ya, ada pihak ketiga di sini. Ada dua feminim, guys. Bisa jadi pihak ketiga itu bukan melulu pasangan ya, istri, tetapi ini ada dua energi, bisa istri, bisa orang tua ya, seorang ibu, seseorang yang begitu tegas. Oh my god, bentar ya, tadi ada ular juga. Seseorang akan datang membawakan kayak mungkin juga dia akan menyatakan perasaannya. Kartu topeng di sini bisa jadi dia menyembunyikan perasaannya. Ada ketertarikan, dia merasa Five of Swords. Orang ini punya luka batin dari seseorang ya. Mencoba untuk tenang, dia akan lari dari orang ini. Bisa jadi ini ibunya ataupun pasangannya ya. Diabetes. Leo, apakah kamu terkoneksi dengan seseorang tarot reader di sini? Jika dia, mungkin juga dia kepoin kamu lewat tarot ya. Peramal. Ada banyak impiannya. Oh, maafkan aku. Dia yang meninggalkanmu, tetapi dia nggak bisa move on ya. Indikasi orang ini akan datang, tetapi masih menimbang-nimbang ya, masih menunggu waktu, berharap untuk bisa datang. Masih juggling antara keluarga atau kamu ya, bisa jadi ini Leo ya, cintanya cinta yang kayak terhalang restu orang tua mungkin ya, atau perbedaan keluarga atau apapun itu. Karena aku lihat ya, orang ini juggling, memilih antara kamu atau keluarganya. Bisa jadi jika kamu terkoneksi dengan seseorang yang sudah menikah ya, dia bingung antara kamu atau keluarganya ya, pernikahannya. Tapi ada harapan di sini. Ya, ada seorang ayah juga. Jadi gini ya, lepas saja. Ada Leo yang dealing dengan Cancer, Leo dealing dengan Aquarius, Leo dengan Aries, Leo dengan Leo, Leo dengan Virgo. Sesuaikan ya guys, nggak semuanya. Leo dengan Capricorn. Hanya itu yang ketarik. Kita akan lihat apa yang disampaikannya kepadamu Leo. Apa yang disampaikannya kepadamu Leo.
Aku tahu aku sudah melewati batas denganmu. Oh, kartu guys. Apa yang disampaikannya kepadamu? Aku ingin lebih dari sekedar teman. Orang ini yang serius. Tapi bingung masih ya. Lihat, terkadang aku tetap terjaga memikirkanmu. Seseorang terjebak di kamu ini, Leo. Tuh ya, aku teringat secara detail di hari itu. Ayo, ini untuk Leo-Leo yang pernah bertemu ya, Leo-Leo yang punya kenangan manis ya. Dia nggak bisa melupakan itu. Ini adalah saatnya aku healing, ya, saatnya aku menyembuhkan diri. Kamu adalah yang terbaik di dalam hidupku. Aku tidak bisa. Oh, aku tidak bisa menghubungimu ya. Aku tidak bisa berbagi berita baik ya. Dia mungkin tidak bisa memberikan kabar kepadamu karena suatu alasan ya. Mungkin juga karena keluarganya atau karena jika dia menikah mungkin pasangannya ya. Kita berdua tahu aku bukan orang yang tepat untukmu. Aku meninggalkanmu sebelum kau meninggalkanku. Orang ini gak bisa move on. Oh, I want you. Dia menginginkanmu, Leo. Aku menyibukkan diri ya di dalam pekerjaan agar aku bisa melupakanmu. Orang terjebak di kamu, gak bisa move on ya. Selalu kepikiran kamu. Aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Tuh lihat, aku merasakanmu ya. Walaupun kita terpisah. Aku berharap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Orang bisa move on. Leo, Leo, Leo. Dan selalu mau Leo ya. Pesan Angel untuk Leo. Take action ya, lakukan sesuatu, lakukan tindakan. Dalam beberapa minggu ke depan, ada apa? Sejadi dia akan datang dalam beberapa minggu ke depan ya, dia akan berkomunikasi, dia akan menghubungimu beberapa minggu ke depan. Oh, jangan melakukan apapun ya. Ini tidak untuk take action. Kamu jangan melakukan apapun. Jangan menghubunginya, jangan mengejar dia ya. Diam aja. Oke, jangan bereaksi gitu. Tuh, tidak usah khawatir, dia akan datang kok. Dia akan menghubungimu kok. Kamu nggak usah overthinking ya, karena aku lihat tadi ada yang energi main terkuras habis ya. Kemelekatan, melepas. Ketika kamu melepas, maka dia akan datang kepadamu ya. Ketika kamu berpasrah, ketika kamu sudah tidak menginginkan lagi, Tuhan akan mengirimkannya kepadamu ya. Abundans keberlimpahan untuk Leo. Banyak-banyak meditasi ya, seperti yang aku bilang tadi, ini lebih ke meditasi memaafkan. Meditasi itu penting sekali dalam kehidupan kita. Usahakan ya, setiap hari itu rutin. Paling kayak 10 menit, 15 menit lah ya, meditasi. Oke Leo, rasa ini adalah energimu di bulan Februari. Ambil yang positifnya, tinggalkan yang tidak baik ya. Dan jadikan pelajaran dan silakan yang mau personal reading, yang mau cek energi seseorang. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.